Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Shadaqallahul azim, amma ba'd. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan, baik nikmat iman, nikmat Islam maupun nikmat ihsan. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ada dua kenikmatan terbesar juga yang kita rasakan, tapi sering juga kita melupakan. Yang pertama adalah kenikmatan kesehatan, dan yang kedua adalah kenikmatan kesempatan. Dengan berbagai macam kenikmatan ini, syukur alhamdulillah kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Rasulullah SAW, masih dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, melaksanakan ibadah sholat Jumat. Seraya kita bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita senantiasa diterima dan disempurnakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah. Tak lupa khatib berwasiatnya pada khatib pribadi, umumnya pada jamaah sekalian. Marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas dan derajat takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang beriman bertakwa kepada Allah, maka Allah paling tidak memberikan dua jaminan kepada kita. Jaminan yang pertama, Allah akan memberikan jalan terbaik kepada kita, solusi terbaik kepada kita. Apapun persoalan yang kita hadapi, sebesar apapun masalah yang kita hadapi, Allah pasti akan memberikan solusi terbaik kepada kita. Dalam surah Al-Insyirah Allah juga mengingatkan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan. Dengan catatan ada iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaminan yang kedua, yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan kepada kita rizki yang tidak diduga sama sekali. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwa ada hubungan yang signifikan antara kualitas iman dan takwa kita kepada Allah dengan kemudahan hidup yang kita peroleh, dengan rizki yang kita peroleh. Dalam firman yang lain juga Allah mengingatkan pada kita, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau saja satu negeri, satu daerah, satu wilayah penduduknya, warganya beriman bertakwa kepada Allah, maka Allah pasti akan menurunkan keberkahan dari langit dan menumbuhkan keberkahan dari bumi. Keberkahan ditafsirkan oleh para ulama, yang pertama adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Kalau kita iman dan takwa kepada Allah, maka apapun yang turun dari langit akan menambah kebaikan dan kemanfaatan bagi kita. Begitupun sesuatu yang keluar dari perut bumi ini, kalau direspon dengan iman dan takwa kita kepada Allah, pasti akan menambah kebaikan dan kemanfaatan bagi kita semua. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah.
hubungannya dengan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu firman Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan Jumat kali ini yang patut kita renungi bersama sebagai hamba Allah, sebagai umat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Terutama firman Allah yang khatib bacakan di awal yang terdapat dalam surah Al-Imran ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummah ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Firman Allah Subhanahu wa taala tersebut meneguhkan kepada kita, bukan saja meneguhkan tapi menegaskan kepada kita sebagai hambanya, bahwa kita ini telah memperoleh sebuah gelar yang luar biasa yang Allah sandingkan kepada kita. Apa gelar yang Allah sandingkan kepada kita berdasarkan firman-Nya? Allah telah memberikan gelar kepada kita sebagai khaira ummah, sebagai umat yang terbaik. Kuntum khaira ummah ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita semua adalah sebagai umat yang terbaik. Pertanyaan bagi kita yang patut kita renungi bersama pada kesempatan Jumat kali ini. Sudahkah di usia kita hari ini, saat dan detik ini, kita sudah menjelma menjadi umat yang terbaik? Dengan berbagai macam indikator-indikator utama sebagai umat yang terbaik. Karena kalau ini mampu kita pertahankan sebagai umat yang terbaik, dengan bekal iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka janji Allah kepada kita semua, kita akan dimasukkan kepadanya surganya nanti di hari akhir. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, betapa berat mempertahankan gelar dan predikat sebagai umat yang terbaik. Dan ini harus menjelma dalam kehidupan kita sehari-hari di sisa usia kita. Ketika kita sholat, maka bagaimana sholat yang kita lakukan adalah sholat yang terbaik. Sholat yang digambarkan dalam Al-Quran, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya tujuan utama sholat adalah mencegah perbuatan keji dan munkar. Sholat menjadi bemper pertahanan terkuat dalam kehidupan kita. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita dalam salah satu wasiat, bahkan satu-satunya wasiat utama beliau ketika beliau mau menghembuskan nafas mulia, menghembuskan ruh yang paling mulia. Beliau mengingatkan kepada kita, ummati ummati as-shalah as-shalah. Umatku umatku jangan lupa perbaiki sholat. Tingkatkan kualitas sholat sebagaimana visi dalam Al-Quran, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dalam keterangan yang lain beliau juga mengingatkan kepada kita, awwalu ma yuhasabu 'indallah as-shalah. Bahwa nanti di yaumul hisab, amalannya pertama kali dihisab dan menjadi barometer semua amalan ibadah kita adalah amalan sholat. Kalau sholat yang kita lakukan adalah sholat yang terbaik, sebagaimana Imam Syafi'i mengingatkan kepada kita, as-sholatu fi awwali waktiha. Sholat selalu dilakukan di awal waktu. Sholat dilakukan selalu berjamaah. Sholat dilakukan selalu dengan pakaian terbaik yang kita miliki. Kalau ini kita lakukan, kita jaga sholat kita. Bukan saja kita laksanakan, bukan saja hanya sebatas menggugurkan kewajiban, tapi sholat juga menjelma secara positif dalam kehidupan kita sehari-hari, maka ini akan berpengaruh pada amalan-amalan ibadah yang lain. Di usia kita hari ini, saat ini, sudahkah saum yang akan kita lakukan, yang sudah kita lakukan? Saum yang sebentar lagi insya Allah akan kita lakukan dalam hitungan hari, adalah saum terbaik yang pernah kita lakukan. Dan kita niat di bulan ini, ya Allah berilah kami kesempatan, kesehatan untuk bisa melaksanakan ibadah saum Ramadan dengan sebaik-baiknya, dan saum yang akan kita lakukan adalah saum yang terbaik. Belum lagi amalan ibadah yang lainnya, baik ibadah mahdoh maupun ibadah ghair mahdoh. Bahkan hadirin sidang jemaah rahimakumullah, suatu saat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di sebuah majlis di kota suci Madinah Al-Munawwarah,
berkumpul dengan para sahabat. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah dengan para sahabat akan melaksanakan salah satu sholat Id. Tiba-tiba sebelum sholat itu dimulai, doa itu dipanjatkan. Rasulullah terdengar mengucapkan amin sampai 3 kali. Pertama beliau mengucapkan amin. Berselang lama beliau juga mengucapkan amin. Berselang lama juga beliau mengucapkan amin. Sahabat Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasul, kenapa engkau menyebutkan amin sampai 3 kali? Bukankah doa belum dipanjatkan? Kata Rasulullah SAW, baru saja aku menyaksikan dengan kemukjizatan dan dengan keistimewaan beliau sebagai makhluk yang maksum bebas dari dosa. Aku menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri. Ribuan bahkan jutaan malaikat berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan oleh kita semua hadirin sidang Jumat rahimakumullah, yang berdoa ribuan bahkan jutaan malaikat. Berdoanya di kota suci Madinah Al-Munawwarah. Lalu doa itu diamini oleh makhluk yang paling mulia di dunia ini, Rasulullah SAW. Dan doa itu kita yakin pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa doanya? Yang pertama, malaikat berdoa, ya Allah, terimalah amalan ibadah. Jangan engkau terima amalan ibadah seorang hamba. Tolak ibadah semua amalan seorang hamba yang dia beribadah begitu yakin, ibadah begitu rajin, begitu tekun, ibadah begitu khusyuk, tapi di balik ibadah itu dia berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Hadis ini, riwayat ini mungkin saja mengilhami kepada kita, menginspirasi kepada kita sejauh mana kita berbuat terbaik kepada kedua orang tua kita. Karena sesungguhnya amalan ibadah kita diterima atau tidaknya tergantung perlakuan kita kepada kedua orang tua kita. Orang tua kita yang tidak akan pernah tergantikan sampai kapanpun jasanya. Sehingga Umar pun pernah meminta kepada Rasul, wahai Rasul, aku ingin menggantikan jasa kedua orang tuaku dengan menggotong, menggendong orang tuaku 7 kali melaksanakan ibadah haji. Apakah sudah bisa terbalas? Kata Rasul, tidak akan pernah bisa terbalas. Jadi amalan ibadah kita ini akan diterima atau tidaknya tergantung bagaimana perlakuan kita, sikap kita, bagaimana kita mampu memuliakan kedua orang tua kita. Yang kedua, malaikat juga berdoa dan diamini oleh Rasulullah SAW. Ya Allah, jangan kau terima amalan ibadah seorang hamba yang dia beribadah tapi dia berbuat jahat kepada keluarga. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah, doa yang kedua ini menginspirasi kepada kita sejauh mana kita sebagai umat yang terbaik mampu memperlakukan keluarga kita dengan perlakuan yang terbaik. Sebagai seorang suami bagaimana menjelma menjadi suami yang terbaik. Sebagai seorang istri bagaimana menjelma seorang istri yang terbaik. Sebagai anak bagaimana mampu menjadi anak yang terbaik. Ibadah kita tergantung perlakuan kita kepada keluarga. Bahkan tegas dalam Al-Quran keluarga itu sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi skala prioritas bagi kita. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari bahaya api neraka. Dan yang ketiga, ribuan malaikat juga berdoa kepada kita. Ya Allah, jangan kau terima amalan ibadah seorang hamba. Dia beribadah begitu rajin, tapi dia berbuat jahat kepada tetangga. Dalam konteks ini, Rasulullah SAW juga mengingatkan kepada kita bahwa sikap tidak kepada tetangga merupakan indikator keimanan kita kepada Allah dan iman kita kepada hari akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangga.
Imam Syafi'i dulu ketika beliau masih berada di Baghdad, masih qaul qadim bukan qaul jadil ketika beliau ada di Mesir. Beliau mengatakan bahwa tetangga adalah 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, samping kiri dan kanan. Dulu. Tapi hari ini dengan kecanggihan teknologi, tidak ada batas di antara kita. Kita bisa bertetangga dengan siapapun, kapanpun. Bahkan dengan negara yang non jauh di sana ribuan kilometer pun kita bisa bertetangga. Inti bertetangga adalah bagaimana kita sering berinteraksi. Inti bertetangga adalah bagaimana kita sering bersosialisasi. Bahkan melakukan internalisasi. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah. Melalui media Jumatan kali ini, marilah sama-sama kita bermuhasabah diri. Untuk mampu memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah. Dengan kualitas ibadah yang terbaik. Bagaimana ibadah kita ini diterima atau tidaknya, kita harus memperbaiki kualitas hablum minan nas kita. Memperbaiki kualitas hubungan keperdataan kita dengan orang tua, dengan keluarga, dan dengan tetangga kita. Belum lagi sebentar lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Bulan yang kita anggap sangat suci. Harus kita sucikan 3 hal paling tidak. Yang pertama, kita sucikan hati kita untuk meluruskan niat. Ya Allah, Ramadan kami akan melakukan ibadah yang terbaik. Yang kedua, kita harus sucikan jiwa kita dengan bertobat kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah atas dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Dan yang ketiga adalah mensucikan hubungan kemanusiaan dari antara kita untuk saling memaafkan. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua termasuk umat Rasulullah SAW mampu mempertahankan kualitas sebagai umat yang terbaik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la irghama liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi masabihal ghurar. Amma ba'du fa ya ibadallah. Ittaqullaha ta'ala min sima'il laghi wa fudulil khabar. Wantahu amma nahakum anhu wa jazan. Wa alamu anna Allah ta'ala amarakum bada'a fi binafsih. Wa thanna bimalaikatihil musabbihati biqudsi. Wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Waradallahu ma'ala arba'ati khulafa'ir rasyidin. Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali. Wa ala baqiyati was sahabati ajma'in. Wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Wal mu'minina wal mu'minat. Al ahya'i minhum wal amwat. Innaka antas sami'un qaribun mujibu da'wat wa yaqadiyal hajat. Allahumma a'izzil islam wal muslimin. Wahfazil islam wal muslimin. Wahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma ja'al hadha baladan amina. Allahumma ja'al hadha baladan amina. Warzuq ahlahu minat thamarat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Wa ballighna Ramadan. Wa hasil maqasidana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lahuma bihusnil khatimah. Allahumma ja'alna bihusnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi
ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum. Aqimissalah.